Fenomena penipuan donasi online itu adalah fenomena di mana penipuan pada umumnya namun menggunakan media daring seperti media sosial ataupun internet. Cuman kalau di donasi online itu yang lebih dipermainkan dan dijual adalah rasa iba dari masyarakat untuk mengambil keuntungan dari donasi tersebut. Tapi saya beberapa kali melihat kasus penipuan donasi online yang ada di media sosial. Kasus Windy Ayu Hapsari. Beberapa kali telah melakukan penipuan donasi online di Twitter dan juga di platform donasi online Kita Bisa. Kita berempat sadar jika fenomena ini tuh sangat meresahkan dan berawal dari keresahan itu kita memutuskan bersama-sama nih untuk melakukan penelitian lanjutan. Kami coba kumpulkan beberapa kasus-kasus yang pernah terjadi sebagai data awal. Dari situ kita coba mencari yang pernah menjadi korban dan juga menjadi saksi. Untuk selanjutnya kita lakukan wawancara. Wawancaranya dilaksanakan pada Juni 2020 kemarin, tepatnya tanggal 15 sampai tanggal 17. Narasumbernya merupakan korban-korban dari penipuan donasi online. Kita lakuin itu secara daring gitu dengan Zoom. Ada salah satu narasumber dari dosen di Jakarta. Beliau mengatakan uang yang beliau berikan untuk donasi online itu adalah uang Bismillahirrahmanirrahim. Ketika beliau mengetahui adanya fenomena penipuan donasi online ini, ya sudah, bismillah saja uang itu mau dialokasikannya seperti apa tanpa mengetahui bagaimana kelanjutannya. Bahkan ada kasus yang dia udah beberapa kali, namun dia memilih tidak melaporkannya karena itu untuk memberi untuk buang sial atau ngasih aja, dia nggak peduli orang itu akan melakukan lagi atau semacamnya. Setelah kita melakukan wawancara, ternyata masih banyak orang yang belum tahu atau belum teredukasi mengenai donasi online. Nah, bahkan ada orang yang setelah kita beritahu atau kita sharing saat wawancara, mereka baru tahu kalau ternyata itu penipuan donasi online. Jadi hasil data ini kita bedah menggunakan model SMCR dari Berlo yang dihasilkan seperti ini. Search-nya ada individu dan kelompok, lalu message-nya ada terminal illness, kekurangan finansial, isu bencana lingkungan, dan COVID-19. Lalu di channel ada Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, dan platform Kita Bisa. Yang selanjutnya kita bentuk jaringan dengan mengadopsi dari Actor Network Theory. Kenapa kita melakukan eksperimen bertajuk eksperimen sosial seperti ini? Karena kita ingin mengaplikasikan secara langsung penipuan yang dilakukan juga oleh si penipu donasi online. Fungsi dasarnya sih lebih kepada kita ingin melihat secara lebih dekat gimana proses seseorang itu hingga akhirnya dia mau berdonasi secara online dan bisa terjebak kepada cerita-cerita dan postingan dari donasi online palsu. Lalu kita pelajari dan kita adopsi melalui media sosial Twitter, karena media sosial Twitter merupakan media yang paling sering digunakan oleh oknum penipuan donasi online. Modusnya itu kita buat semirip mungkin dengan kasus-kasus yang ada sebelumnya. Di sini berdasarkan data yang kita dapatkan, kan dari situ kita melakukan wawancara dan kita mendapatkan skemanya. Melakukan eksperimen sosial berdasarkan motif terminal illness. Jadi kita melalui tokoh fiktif bernama Pak Ti yang memiliki penyakit asbestosis, lalu kita menyusun juga dengan kosakata sedih, lalu kita melakukan visual yang kita cari di internet untuk menarik perhatian calon korban dari donasi palsu yang kita buat ini. Eksperimen dengan membuat thread di Twitter dan kami mempublikasikannya selama kurang lebih 2 minggu. Waktu itu followersnya masih sangat rendah, sekitar 10-an. Juga kita dibantu oleh beberapa buzzer untuk menyebarkan thread ini, sebagaimana yang dilakukan juga oleh para pelaku. Hasilnya sendiri ternyata orang tertarik, bahkan melakukan retweet atau melakukan love. Pada hari ke-17 setelah tweet disebarkan, didapatkan sekitar 6.898 penayangan. Nah, sayangnya dari link itu kan kita bertujuan untuk mereka bisa mengisi kuesioner. Nah, dari 31 orang yang mengklik, ternyata hanya 2 orang yang menyelesaikan kuesioner hingga selesai. Jadi peserta FGD di sini merupakan seluruh dari informan yang sudah kita wawancarain sebelumnya dan 2 orang yang mengisi Google Form tersebut. Itu terdiri dari berbagai macam umur, ada mahasiswa, lalu dosen, lalu ibu rumah tangga. Kita ini berdiskusi dengan seluruh peserta FGD mengenai penipuan donasi online sendiri. Kita melihat bagaimana sih penipuan itu terjadi, lalu apa saja modus-modusnya dan seluk-beluknya, gimana kita lebih improve supaya lebih tahu, lebih teredukasi mengenai penipuan donasi online ini. Hasil dari FGD, peserta FGD lebih teredukasi karena akhirnya mereka tahu, lalu mereka lebih waspada. Dari situ kita coba lakukan webinar
Dari semua data yang kita dapatkan, kita coba lakukan webinar, kita coba sampaikan informasi kepada masyarakat. Jadi webinarnya kami adakan pada 3 Oktober 2020 melalui media Zoom dengan dihadiri sekitar 98 peserta. Materinya yaitu ada dua. Yang pertama, Ibu Reza Safitri selaku dosen ilmu komunikasi Universitas Brawijaya, dan yang kedua adalah perwakilan dari ACT Malang yaitu Mas Saiful Anam. Kenapa kita memilih dua orang ini? Pertama, kita ingin mengambil dari sisi teori, yaitu dari dosen ilmu komunikasi sendiri. Lalu kita ingin mencari dari sisi praktisi, yaitu dari Mas Saiful Anam sendiri. Kita coba untuk mengedukasi dan memberikan informasi kepada masyarakat untuk nantinya mereka bisa lebih aware lagi terhadap fenomena itu memang ada dan memang terjadi. Kami melakukan penelitian lanjutan dengan tujuan untuk memperkaya data penelitian yang telah kami lakukan sebelumnya, terkhususkan pada subjek penelitian tertentu. Seperti ada mahasiswa, lalu ada sociopreneur, terus ada karyawan, dan dari sisi penggalang donasi online itu sendiri. Dengan karakteristik mereka masing-masing, apa yang akhirnya memutuskan mereka untuk melakukan kegiatan donasi. Yang selanjutnya, seluruh data-data tersebut kami rangkum menjadi satu di hasil akhir penelitian kami, yaitu buku dengan judul Dimensi Komunikasi Penipuan Donasi Online. Terima kasih.